Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmalia dengan NIM 08051381823068. Di sini saya akan melakukan sedikit pembahasan tentang pengenalan customizing JIS dan JIS computing. Yang mana di sini saya hanya bisa mengenalkan dengan melalui software ArcGIS. Yang mana sebenarnya JIS ini sendiri banyak ya, ada GQGIS lah dan lain-lainnya. Sebelumnya untuk ArcGIS ini sendiri merupakan software berbasis GIS atau Geographic Information System yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute. Produk utama ArcGIS ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ArcView yang berfungsi sebagai pengelola data komprehensif, pemetaan, dan analisis. ArcEditor yang berfungsi sebagai editor dari data spasial, dan juga ArcInfo yang merupakan fitur yang menyediakan fungsi-fungsi yang ada di JIS, yaitu meliputi keperluan analisa dari fitur geoprocessing. Oke, lanjut aja. Pada versi terbaru saat ini, yaitu versi 10.8 kalau tidak salah, yang paling terbaru, ArcGIS Desktop itu memiliki beberapa fitur. Di sini saya memakai ArcGIS 10.3, tapi fitur-fitur itu sudah ada di sini juga, seperti ArcMap, yang mana aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan data JIS, yaitu ArcMap ini memiliki kemampuan untuk visualisasi, editing, pembuatan peta tematik, pengelolaan data tabular atau Excel, memilih query, menggunakan fitur geoprocessing untuk menganalisa dan customize data, ataupun melakukan output berupa tampilan data. ArcDrop juga salah satu aplikasi yang penting yang memiliki tampilan seperti Google Earth, yang memiliki fungsi sebagai tampilan datum permukaan bumi dengan menggunakan citra satelit. Ada ArcCatalog. Oke, ini ArcCatalog yang merupakan aplikasi yang memiliki fitur untuk membuat data vektor dan mengelompokkan sesuai dengan fungsi yang diinginkan, dengan kemampuan tools untuk menjelajah informasi, mengatur data, membagi data, dan mendokumentasikan data spasial maupun data-data berkaitan dengan informasi geografis. Yang terakhir itu ada ArcScenes, merupakan aplikasi yang memiliki fitur serupa dengan ArcMap, tetapi kelebihannya terdapat pada fitur 3D yang digunakan di mana worksheet-nya dapat diolah dengan tampilan XYZ. Wow. Lanjut ke toolbar. Toolbar itu merupakan kumpulan tools yang diletakkan di dalam bar secara logis. Toolbar memiliki tool yang berkaitan secara erat dalam melaksanakan operasi-operasi tertentu. Sebagaimana layaknya aplikasi modern yang lain yang mengandung konsep user friendly, toolbar dapat ditampilkan dan tidak ditampilkan di customize sesuai keinginan kita. Toolbar bisa diaktifkan melalui menu toolbar, customize. Selain itu bisa diklik-klik kayak gini. Bisa kita mau aktifkan. Nah, ini bisa tinggal kita pindahkan ke sini kalau misalnya kita pengen ulang. Nah, oke. Tools yang terdapat dalam toolbar.
Ada zoom in, zoom out untuk seperti yang pasti kita tahu dari artinya saja itu mendekat dan menjauhkan objek. Ada pan untuk kita mengendalikan, ada full extent untuk kita menzoom itu secara full mapnya. Terdapat hingga feature-feature lain. Ada juga Art Toolbox, yang mana Art Toolbox ini merupakan kumpulan alat bantu yang disediakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu yang bisa diaktifkan dengan cara geoprocessing Art Toolbox. Nah, yang mana kita pernah melakukan overlay, clip dan lain-lainnya dengan Art Toolbox ini. Union dan lain-lain itu ada di dalam Art Toolbox. Oke, selanjutnya ini ada bekerja dengan customize GIS atau bekerja dengan data online ArcGIS server. Di sini terdapat modul yang saat ini bekerja data dengan data tidak hanya dapat dilakukan dari data yang tersimpan secara lokal, tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan data yang tersimpan online. Dan data-data itu banyak dipublish dan dibuka secara online. Nah, ArcGIS sendiri itu merupakan suatu sistem penyimpanan data spasial yang digunakan yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu di instansi pengelola dan penggunaan data spasial seperti BIG yang meluncurkan portal GIS, Tanah Airku dengan menggunakan platform ArcGIS. Terdapat juga portal menyediakan web service dan lain. Langkah pengerjaannya itu sendiri, yang pertama itu kita buka data, tapi tidak perlu login dengan arcgis.com online. Seperti ini contohnya. Di sini Esri memberikan layanan gratis 30 untuk pengguna baru. Karena ini walaupun ini open source, tapi juga diperlukan lisensi juga. Seperti ini. Ketika sudah membuat akun, masuk ke link ini. Nah, di sini kita bisa mendownload data seperti data peta Indonesia, bahkan batimetri juga ada di sini. Tinggal ikuti langkahnya saja sesuai dengan arahan dari tutorial di YouTube ya. Oke. Kita lanjut ke cloud computing, mana pengertian secara umumnya itu adalah definisi cloud computing, komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet atau awan yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tak semua yang terkoneksi itu melalui internet menggunakan cloud computing. Lanjut ke pengertian GIS Cloud, yang mana GIS Cloud ini adalah GIS sendiri sistem informasi geografis berbasis web pertama di dunia yang didukung oleh cloud computing dengan kemampuan canggih untuk menciptakan, mengedit, upload, sharing, penerbitan, pengelolaan, dan analisis geospasial dan data atribut. Lalu ke tujuan GIS Cloud, yang mana tujuan utama dari aplikasi GIS Cloud ini adalah untuk menyederhanakan pertukaran
informasi geografis antara pengguna dan penyedia dan menyediakan cara yang mudah untuk menganalisis suatu informasi yang terlepas dari lokasi penggunanya. Dengan menggunakan JIS Cloud ini, para pengguna dapat mengakses secara penuh JIS Desktop yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan seperti analisis geospasial, kecerdasan spasial, pemetaan yang disesuaikan, dan menerbitkan analisis geospasial di web. Analisis geografis di web. Dengan JIS Cloud, siapapun dapat membuat rentang yang sangat luas dari proyek dan analisis tentang JIS ini. Lanjut ke arsitektur JIS Cloud. Bentuk arsitektur dari JIS Cloud ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut, yang mana penjelasan dari ilustrasi mengenai JIS Cloud tersebut adalah sebagai berikut. Layanan JIS tersedia dalam internet sehingga penggunaan JIS dapat mengakses dan menggunakan peta citra, peta topografi dan base map yang tersedia, serta layanan seperti routing dan geocoding. ArcGIS server dapat digunakan di internet, salah satunya dengan menggunakan JIS Cloud, sehingga organisasi atau penggunaan pada umumnya dapat mempublikasikan dan menyebarkan dengan cepat aplikasi pemetaan JIS hanya dalam beberapa menit. Software JIS sebagai penyedia pelayanan yang terfokus, klien berbasis internet dan aplikasi yang mudah untuk memecahkan berbagai masalah yang kompleks dengan menggunakan data dan alat JIS, namun tidak memerlukan keahlian JIS untuk menggunakannya. Layanan mobile JIS sendiri yang dapat digunakan dengan internet, sehingga para pengguna dapat mengakses kemampuan JIS dan data dengan menggunakan hampir semua perangkat mobile atau smartphone. Ini merupakan cara kerja dari JIS Cloud sendiri. Sini terdapat yang mana JIS Cloud adalah JIS berbasis web yang cara kerjanya kurang lebih dapat dilihat pada ilustrasi ini. Klien HTTP server ke spatial database. Yang mana ilustrasi dari ilustrasi tersebut dapat dijelaskan seperti klien merupakan aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan server sebagai penyedia data melalui web protokol seperti HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Aplikasi seperti ini bisa dikembangkan dengan web browser seperti Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, dan lain-lainnya. Untuk menampilkan dan berinteraksi dengan data JIS, coba browser membutuhkan plugin atau Java Applet, bahkan keduanya. Lanjut ke web server. Web server digunakan untuk proses permintaan dari klien dan mengirimkan tanggapan terhadap respon tersebut. Selain itu, dalam arsitektur web, sebuah web server juga mengatur komunikasi dengan server side JIS komponen. Nah, lalu server side JIS komponen berperan terhadap koneksi kepada database spasial seperti menerjemahkan query ke dalam SQL dan membuat representasi yang diteruskan ke server. Dan dalam kenyataannya, server side JIS komponen ini berupa software libraries yang menawarkan layanan khusus untuk analisis spasial pada data. Kemanfaat JIS Cloud. Terdapat 4 manfaat JIS Cloud, itu adalah JIS platform dan integrasi JIS Cloud API lebih interaktif dan dapat menyajikan aplikasi pemetaan web sendiri, yang mana merupakan salah satu cara untuk mengintegrasikan dengan sistem lain atau mengembangkan fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu, penyajian web yang mudah. Penyajian web yang mudah ini maksudnya itu dalam JIS tradisional memerlukan bagian-bagiannya terpisah dari suatu perangkat lunak untuk desktop dan operasi yang berbasis web. Terkadang juga memerlukan alat dari pihak ketiga untuk melakukan pembuatan web.
menerbitkan atau membuat aplikasi web dengan lebih mudah dalam JIS. JIS Cloud telah dirancang sebagai semua solusi web tersebut untuk mengedit, menganalisa, dan mempublikasikan data cukup hanya dengan satu layanan saja. Lalu ada peningkatan kolaborasi. Peningkatan kolaborasi JIS perusahaan yang memiliki sejumlah besar karyawan kantor di cabang-cabang terpencil atau offsite untuk menemukan kolaborasi dengan menggunakan JIS tradisional cukup sulit. Dengan JIS Cloud ini akan lebih mudah dan melakukan kolaborasi dalam mengumpulkan datanya. Yang terakhir ada efisiensi biaya bila dibandingkan dengan software JIS internasional. Software JIS tradisional. Dibandingkan dengan software JIS tradisional, JIS Cloud menyediakan bagi pengguna dengan layanan yang dapat digunakan dengan cara yang lebih sederhana dan lebih terjangkau. Sebelum JIS Cloud banyak tersedia, JIS merupakan hak istimewa dari perusahaan yang mampu melakukan investasi dari suatu hardware, biaya memelihara yang tinggi, dan lisensi perangkat lunak yang mahal. Lalu ada juga fitur sharing dan publishing map, di mana pada JIS Cloud ini user diberikan kebebasan untuk men-share dan mempublish map yang telah dibuat. Ada langkah-langkah dari fitur sharing dan publishing map. Dimana ini ada keempat langkahnya. Ini langkah pertama yaitu klik public map pada aplikasi, lalu atur permission user agar map yang ingin dipublish nantinya tidak dalam bentuk private. Lalu ada membentuk embedded page. Di sini kita akan menentukan alokasi map yang akan di-share atau dipublish ke website atau sosial media. Yang terakhir itu ada mengaktifkan web map service agar dapat link web ke web JIS. Setelah empat langkah ini selesai, maka map yang dibuat sudah dapat dipublish. Oke. Mungkin sekian dari penjelasan tentang cara kerja dan pengenalan cloud computing. Sebelumnya juga ada pengenalan tentang customized JIS. Untuk itu, jika terdapat kurang atau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri untuk materi pengenalan customizing JIS dan JIS Cloud Computing ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.